Saudara, isu hukuman mati tidak hanya menjadi perdebatan hukum dan moral, tetapi juga dalam hal spiritual. Apakah orang Kristen boleh mendukung hukuman mati? Apakah Alkitab membenarkannya atau justru menentangnya? Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka dan berpusat pada kasih Kristus. Salam sahabat IKN, selamat datang di podcast Ikatan Kristen Nusantara. Bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Doa saya semua kita dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam episode kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup berat dan kontroversial, yaitu hukuman mati dalam pandangan teologi Kristen. Mungkin saudara sampai dengan saat atau dalam tahap ini, mungkin saudara sudah membangun defense atau pertahanan masing-masing bahwa ada yang mendukung, ada yang untuk menolaknya. Isu ini tidak hanya menjadi perdebatan hukum dan moral, tetapi juga spiritual. Apakah ada orang Kristen yang boleh mendukung hukuman mati? Atau apakah Alkitab kita membenarkannya atau justru menentangnya? Nah, inilah menjadi polemik sebenarnya. Dalam Perjanjian Lama, hukuman mati bukan hal yang asing. Kejadian 9 ayat 6 mengatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat ini sering dijadikan menjadi dasar bagi mereka yang mendukung hukuman mati, bahwa nyawa manusia begitu berharga sehingga mengambil nyawa orang lain harus dibalas dengan nyawanya sendiri. Ayat ini sering sekali dikaitkan dengan paham hukuman mati dalam perspektif retributif teologis, yaitu hukuman mati dipandang sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berdasarkan ajaran agama tertentu. Dalam perspektif retributif teologis, Perjanjian Lama menetapkan hukuman mati sebagai ganjaran atau balasan yang setimpal atas pelanggaran berat terhadap hukuman ilahi atau hukum ilahi. Konsep ini berakar pada hukum Taurat yang menguraikan berbagai kejahatan yang pantas dihukum mati sebagai manifestasi keadilan Allah di tengah-tengah umat Israel kala itu. Dasar teologis hukuman mati retributif dalam Perjanjian Lama. Pertama, balasan atas dosa yang paling berat. Hukuman mati dikenakan untuk dosa-dosa yang serius yang dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah sendiri atau yang merusak tatanan masyarakat yang didasarkan pada perjanjiannya. Hukuman ini berfungsi untuk menyingkirkan kejahatan dari tengah-tengah umat yang memulihkan dan untuk memulihkan kekudusan komunitas. Dan ingat saudara, penerapan hukuman mati bukan asal sembarang saja, tetapi harus dari penyelidikan yang sangat ketat. Kedua, penerapan hukum Taurat. Hukuman mati adalah bagian dari hukum sipil yang diberikan kepada Israel Perjanjian Lama, bukan hanya hukum moral. Hukum ini mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu, meskipun pelaksanaannya dapat dipertimbangkan oleh negara-negara lain dengan dasar hukum mereka sendiri. Ketiga, prinsip lex talionis. Apa ini? Yaitu prinsip mata ganti mata. Dan ini yang disebut dengan lex talionis, yang ditemukan dalam Taurat. Dan ini mencerminkan pembalasan yang setimpal.
Meskipun tidak selalu diterapkan secara harfiah, prinsip ini menunjukkan bahwa hukuman harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Apa contoh-contoh kejahatan yang diancam hukuman mati dalam Perjanjian Lama? Perjanjian Lama menyebut beberapa pelanggaran yang layak dihukum mati, antara lain pembunuhan. Siapa yang dengan sengaja membunuh orang lain akan dihukum mati. Kejadian 9 ayat 6, Keluaran 21 ayat 12. Kedua, penyembahan berhala. Berpaling dari penyembahan Allah dan mengikuti ilah lain dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengancam perjanjian Israel dengan Allah. Ulangan 17 ayat 3-5. Ketiga, penghujatan. Menghina nama Tuhan adalah pelanggaran yang setara dengan serangan langsung terhadap kekudusan Allah. Imamat 24 ayat 16. Yang keempat, perzinahan dan homoseksualitas. Tindakan-tindakan ini dianggap merusak kesucian keluarga dan komunitas. Imamat 20 ayat 10-15. Dan kelima, pelanggaran berat lainnya, termasuk mencuri dari tempat suci, melakukan sihir, dan memberontak terhadap orang tua. Keluaran 22 ayat 18-20, Ulangan 21 ayat 18-21. Namun, kita juga melihat dalam banyak kisah seperti Kain membunuh Habel. Tuhan tidak langsung membunuh Kain. Sebaliknya, Tuhan memberikan tanda kepada Kain agar tidak dibunuh oleh orang lain. Kejadian 4 ayat 15. Memang pada masa Kain, Taurat belum berlaku. Ada pesan penting di sini. Keadilan Tuhan tidak selalu berarti pembalasan langsung, tetapi juga mengandung belas kasihan. Ketika memasuki Perjanjian Baru, kita melihat perubahan paradigma besar dalam pemahaman tentang keadilan. Tuhan Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan pemulihan. Dalam Matius 5 ayat 38-39, di mana Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Di sini Tuhan Yesus tidak menolak keadilan. Sekali lagi, dia tidak menolak keadilan, tetapi mengajak kita melihatnya dalam terang kasih yang menebus. Tuhan Yesus sendiri adalah korban dari hukuman mati kok. Disalibkan meski tak bersalah. Nah, ini yang salah. Dan melalui kematiannya, kita belajar bahwa kemampuan mengubah alat penghukuman menjadi sarana keselamatan. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, sebenarnya apa yang dijatuhkan oleh orang-orang Yahudi kala itu yang salah. Karena Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan apapun. Nah, inilah yang tidak dibenarkan sebenarnya oleh Alkitab. Tetapi sekali lagi, seperti yang sebelumnya saya katakan, Allah mampu mengubah alat penghukuman menjadi sarana keselamatan. Pertanyaannya, jika Sang Juru Selamat sendiri memilih untuk menebus, bukan membalas, bagaimana kita menempatkan diri terhadap hukuman mati? Mari kita lihat dua sisi argumen yang sering muncul di kalangan para teolog Kristen. Pertama, pihak yang mendukung hukuman mati berdasarkan Roma 13 ayat 4. Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah tidak memegang pedang dengan sia-sia, karena ia adalah pelayan Allah untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Pandangan ini menegaskan bahwa negara memiliki otoritas ilahi untuk menegakkan keadilan, termasuk melalui hukuman mati, jika itu diperlukan demi ketertiban umum. Diperlukan. Catat. Apakah kita membiarkan narkoba merajalela dengan tidak memberlakukan hukuman mati kepada pengedarnya, di mana narkoba merupakan alat lain dalam melakukan pembunuhan dan perusak manusia? Demikian juga, apakah kita menghukum orang-orang yang terpaksa membunuh hanya karena dia membela diri? Banyak kasus, saudara, di Indonesia. Dia membela diri
Karena motornya mau dirampok, dia terpaksa membunuh para pembegal. Tapi justru dia sendiri yang dihukum. Saudaraku, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Kedua, yang menolak hukuman mati. Mereka menekankan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Lukas 9 ayat 56. Hukuman mati menutup kemungkinan bagi seseorang untuk bertobat dan berubah. Kasih karunia Allah selalu membuka pintu kedua, bahkan bagi pendosa terbesar seperti penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Lukas 23 ayat 42-43. Jadi, dari sisi moral dan pastoral, banyak gereja modern mendorong penghapusan hukuman mati dengan alasan nilai kehidupan manusia adalah mutlak. Tetapi banyak gereja mendukung hukuman mati secara ketat oleh karena kenapa? Supaya dosa yang lebih besar tidak terjadi. Misalnya, hukuman mati kepada para pengedar narkoba. Artinya, supaya tidak terjadi peredaran narkoba yang banyak membunuh orang lebih banyak lagi. Atau hukuman mati kepada seorang pembunuh atau dia psikopat. Bagi beberapa gereja, pandangan teolog, hal ini dibenarkan hukuman mati kepada mereka supaya tidak terjadi pembunuhan berikutnya. Dalam konteks sekarang, banyak negara masih menerapkan hukuman mati, sementara gereja terus bergumul bagaimana kita menegakkan keadilan tanpa kehilangan belas kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Keadilan tanpa kasih akan menjadi kekerasan, sedangkan kasih tanpa keadilan bisa menjadi kelemahan moral. Kita perlu meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi pendosa, namun tetap menegakkan kebenaran. Hukuman mati bukan hanya isu hukum, tetapi juga panggilan untuk merenungkan nilai kehidupan, pengampunan, dan penebusan. Prinsip hukuman mati sebenarnya kasih. Artinya, jangan melakukan kepada orang lain agar tidak diberlakukan atau dikenakan juga padamu. Jangan membunuh orang lain supaya kau juga tidak dibunuh. Berarti kalau kita tidak membunuh orang lain, berarti kita mengasihi dia. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasih itu. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.